Film ini menyuguhkan horor tua dengan pendekatan modern. Ketika hampir semua horor di era modern ini bertumpu pada setting modern pula, Black Death menyuguhkan kisah berlatar abad ke-14 pada masa kegelapan Eropa tahun 1348. Merupakan masa di mana gereja-gereja menguasai daratan Eropa. Para uskup memegang mengatur pemerintahan. Dan jangan bayangkan kota-kota Eropa yang indah dan bersih di masa ini. Masa ini dikenal sebagai masa ilmu dan perburuan penyihir. Di masa ini, berbagai macam wabah dan gejala epidemik muncul, mulai dari TBC, lepra, hingga SARS, dan teknologi medis saat itu masih terbilang primitif. Film ini mengambil setting ketika Eropa diserang wabah bubonik tahun 1348 sampai 1350 yang dibawa dari Cina melalui perdagangan sutra. Wabah ini tercatat sebagai wabah paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Dan manusia-manusia di masa itu meyakini wabah tersebut sebagai hukuman Tuhan atas dosa-dosa umat manusia. Bagi Anda yang ingin menonton film tetapi tidak berkesempatan untuk menontonnya secara langsung, Anda dapat mencari tahu mengenai alur cerita atau plot dari film tersebut di sini. Simak ulasannya di video kali ini. Jadi begini ceritanya, pada abad pertengahan di suatu kerajaan pada tahun 1348, ada sebuah wabah yang sangat mematikan, sehingga penduduk di desa kerajaan tersebut banyak mati. Ketika daratan Inggris sedang dihantui oleh sebuah penyakit yang tidak diketahui dan menyebabkan kematian luas pada seluruh masyarakat. Keadaan ini kemudian semakin diperumit oleh masyarakat yang banyak mempercayai bahwa penyebar penyakit tersebut terjadi karena perbuatan sihir yang menyebabkan terjadi banyak gejolak antara masyarakat dan para pemuka agama. Di sana terdapat laki-laki beriman yang bernama Osmond, seorang biarawan muda yang diam-diam memiliki cinta rahasia dengan seorang gadis cantik dari kampung halamannya yang bernama Avril. Sayangnya, Osmond menyuruh kekasihnya tersebut pulang ke kampung halaman demi menghindari wabah penyakit yang sudah mulai menyerang kota. Avril berjanji membuat janji untuk selalu menanti Osmond setiap pagi di suatu tempat. Dan Osmond merasa Tuhan memberinya petunjuk ketika segerombolan pasukan utusan uskup yang dipimpin oleh Ulrich datang ke gereja untuk meminta seorang penunjuk jalan. Osmond pun mengajukan diri berharap mendapatkan kesempatan untuk menemui kekasihnya. Osmond ditugaskan untuk mengantarkan Ulrich dan rombongannya menuju satu desa yang dicurigai melakukan praktek ilmu hitam, seperti membangkitkan kembali orang mati. Di perjalanan, rombongan Osmond bertemu dengan warga yang sedang menggantung dan akan membakar seorang wanita yang diduga seorang tukang sihir. Pengakuan dari salah satu warga di sana bahwa setengah dari penduduk desanya meninggal karena wabah ini. Dan warga pernah melihat wanita ini memantra-mantrai air sumur tempat minum penduduk desa. Akhirnya, Ulrich melepaskan ikatan wanita ini lalu menggorok lehernya. Ulrich cuma mengurangi penderitaan wanita ini, daripada dibakar mending digorok cuy. Pelangnya lagi belum sampai di tempat yang mereka tuju, salah satu orang dari kelompok ini yang bernama Griff terkena wabah penyakit ini. Akhirnya dia dieksekusi mati supaya tidak menyebar ke yang lainnya. Scene berpindah menjelang malam di mana mereka berhenti di salah satu hutan dan berkemah di dalam gua untuk beristirahat. Singkat cerita, menjelang pagi Osmond diam-diam pergi ke hutan menemui Avril kekasihnya. Tapi sayang dia cuma melihat pakaiannya yang berlumuran darah. Osmond menduga Avril telah meninggal. Tiba-tiba muncul sekelompok bandit pencuri yang mengepung dari segala arah. Osmond lari dengan kecepatan penuh ke arah gua dan membangunkan kesemua kesatria. Dari pertempuran itu gugurnya seorang yang bernama Ivo.
Ulrich marah ke Osmund kenapa dia pergi ke hutan. Akhirnya Osmund mengakui kalau dia pergi menemui kekasihnya. Setelah menempuh perjalanan dengan banyak tantangan, Ulrich berserta pasukannya berhasil menemukan desa tersebut. Benar saja, tidak seperti daerah-daerah lain di Inggris, desa tersebut aman dari berbagai penyakit. Mereka bertemu dengan pemimpin di sana, Hope dan Lagiva. Ulrich dan pasukannya harus mencari tahu penyebab mengapa desa tersebut masih aman dari penyakit tersebut. Ulrich tidak memberitahukan tujuannya yang sebenarnya di desa ini. Dia ingin menangkap penyihir secara diam-diam. Ulrich mengambil kalung dari seorang wanita, yang kalung itu menandakan bahwa sebelumnya udah ada kelompok ksatria seperti mereka yang diutus ke desa ini. Dan dari kalung itu juga Hope dan para penduduk desa mengetahui niat dari Ulrich dan kelompoknya. Scene berpindah, Lagiva memberitahu Osmund kalau dia menemukan Avril sekarat di hutan dan menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Osmund bersedih dengan kematian kekasihnya di gereja tak terpakai. Lalu Osmund diajak ke sebuah tempat untuk melakukan ritual untuk membangkitkan Avril yang telah mati. Osmund yang tak percaya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Ulrich dan rombongannya lagi mabuk-mabukan. Ternyata minumannya udah dikasih obat tidur. Tiba-tiba film berpindah ke esokan paginya, dengan Ulrich dan anggotanya direndam dan diikat. Lagiva dan penduduk desa memberitahukan kalau mereka mau meninggalkan Tuhan mereka dan menyembah apa yang penduduk desa ini sembah akan dibebaskan, akan dibiarkan hidup. Lagiva memberitahukan orang yang seperti kelompoknya Ulrich ini udah pernah datang ke sini yang berjumlah 4 orang. Lagiva mengetahui niat dan tujuan Ulrich dengan atas nama Tuhan membunuh dan melukai penduduk desa ini, yang mengakibatkan suami dari Lagiva mati. Unholy Trinity. Deliwak yang tidak mau meninggalkan kepercayaannya, isi perutnya dikeluarkan. Pemandangan itu membuat Dev meninggalkan keyakinannya dan meninggalkan Tuhan, dan dia dibebaskan. Tapi bohong, Dev dibawa ke hutan, malah digantung di sana. Lagiva menjanjikan kehidupan lagi bagi kekasihnya, dengan syarat Osmund harus meninggalkan imannya atau Osmund akan dibunuh sama seperti rombongan yang lainnya. Osmund dibawa ke pondok untuk menemui kekasihnya. Osmund merasa itu bukan lagi Avril. Dia mengambil pisau dan menusuknya untuk membebaskan jiwanya. Osmund pun memilih untuk membunuh Avril yang sudah dihidupkan kembali melalui semacam ritual dan membawanya keluar pondok, lalu melukai Lagiva dengan pisau, dan pisau itu terlempar ke arah Wulfstan. Sebelum Ulrich dihukum mati, dia mengatakan ke penduduk desa kalau dia terkena wabah itu dan membawa wabah itu ke desa ini. Saat semua fokus teralihkan, Wulfstan diam-diam mengambil pisau dan membebaskan diri dan temannya. Mereka pun mulai menyerang. Why No. Saat bentrokan terjadi, Lagiva lari ke rawa. Osmund mengejarnya. Saat di rawa, Lagiva mengaku kalau dia bukan tukang sihir dan dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Bahwa sebenarnya wanita tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dia hanya seorang penipu, bahwa sebenarnya Avril hanya dibius dan dia tidak mati. Kematian yang sebenarnya Osmund lah yang membunuh Avril dan menikamnya dengan pisau. Gara-gara mendengar percintaan ini, Osmund tidak berhasil menangkap Lagiva. Cuma Wulfstan dan Osmund yang masih hidup, dan mereka berdua kembali dengan membawa Hope, salah satu pemimpinnya.
Wolfstan menganggap misinya berhasil dan mengembalikan Osmond ke biara. Wolfstan tidak pernah bertemu lagi dengan Osmond semenjak itu, tapi dia mendengar desas-desus tentang Osmond. Rasa sedih Osmond berubah menjadi kebencian, dan dia menjadi kejam. Dia mendedikasikan hidupnya untuk membalaskan dendam dan memburu Lagiva. Setiap wanita yang dia temui merasa itu adalah Lagiva. Padahal itu rasa bersalah Lagiva yang ia lihat di setiap wanita. Ia tidak yakin siapa yang dia bunuh. Oke guys, kalian pasti bertanya kenapa desa yang dihuni Lagiva tidak terkena wabah penyakit. Dikarenakan desa itu cuma terpencil saja. Lagiva ini cuma penipu, dia tidak bisa menolak wabah penyakit atau menghidupkan orang mati. Itu tidak mungkin sekali. Dia hanya sosok orang yang tidak percaya Tuhan. Yang paling saya suka dari Black Death ialah bahwa film ini tidak hanya sekedar membahas konflik antara penyembah Tuhan dan penyembah iblis, dan tidak hanya sekedar horor tentang apakah semua kejadian tersebut merupakan kemauan Tuhan, perbuatan setan, atau sekedar kejadian belaka. Lebih dalam lagi, film ini menyuguhkan horor tentang dendam dan rasa bersalah yang bisa menjadi teror bagi manusia manapun.